Oke, hari ini saya akan menceritakan sebuah film Bollywood yang berjudul Bajrangi Bhaijaan. Sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini berkembang. Di awal film kita diperlihatkan seorang bocil yang sedang bermain dengan dombanya di sebuah bukit. Ketika itu bapaknya datang dan menyuruh ia untuk pulang, dikarenakan hari sudah mulai gelap. Bocil itu bernama Shahida. Namun sayangnya saat Shahida pulang sambil bermain roda-rodaan menurun bukit, rodanya terlepas. Shahida pun mengejar rodanya tersebut. Namun dikarenakan bukit yang curam, ia pun terjatuh terguling-guling. Ketika bapaknya sampai di rumah, ibunya bertanya dengan raut wajah yang khawatir, "Di mana Shahida?" Bapaknya yang mendengar ibunya bertanya, ia pun heran kenapa Shahida belum pulang dan seharusnya Shahida terlebih dahulu sampai di rumah. Ia pun mencari Shahida beserta dengan tetangga-tetangganya. Untungnya salah satu tetangga Shahida menemukan Shahida nyangkut di sebuah pohon. Shahida adalah bocil yang tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa menunggu seseorang untuk bisa menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, semua orang berkumpul dan memberikan saran kepada kedua orang tua Shahida agar Shahida dibawa ke tempat suci di India. Namun sayangnya ayahnya pernah mengikuti militer sehingga ia tidak dapat membuat visa dikarenakan pada waktu itu India dan Pakistan ada konflik antar negara. Ibunya pun mengajukan diri untuk pergi ke India karena bagaimanapun anaknya harus bisa berbicara agar dapat bersekolah. Bapaknya menjual domba-dombanya untuk membiayai kepergian putrinya dan istrinya ke India. Shahida bersama ibunya pergi ke India sangat berbahaya dikarenakan konflik antara negara pada masa itu belum usai. Singkat cerita, Shahida bersama ibunya berada di tempat suci yang dimaksud oleh para tetua-tetua di Pakistan. Ibunya Shahida mengikuti ritual-ritual yang dilakukan di tempat suci tersebut. Mereka percaya dengan melakukan ritual-ritual di tempat suci tersebut dapat mengabulkan keinginan mereka. Singkat cerita, di dalam kereta yang membawa Shahida beserta ibunya kembali ke Pakistan, terjadi masalah sehingga membuat kereta tersebut berhenti. Orang-orang pun tertidur dan beristirahat menunggu kereta untuk diperbaiki. Ketika itu, Shahida bangun dan melihat anak domba yang terjebak di luar kereta. Dikarenakan bocil ini suka dengan domba, ia pun turun dari kereta untuk menolongnya. Namun sayangnya saat masih di luar kereta, kereta mulai menyala dan pergi meninggalkan Shahida. Shahida hanya bisa berlari dan melambaikan tangannya ke ibunya, karena Shahida tidak bisa berteriak memanggil ibunya. Shahida yang melihat kereta yang menuju ke Pakistan pergi meninggalkannya, ia hanya bisa menangis sambil melambaikan tangannya. Ketika itu kereta yang lain pun datang. Ia berpikir bahwa kereta tersebut akan menuju ke Pakistan. Ia pun menaiki kereta tersebut tanpa berpikir panjang. Namun sayangnya kereta tersebut berlawanan dengan kereta yang ditumpangi ibunya. Ketika itu ibunya terbangun. Melihat Shahida tidak ada di kereta, ia pun mencarinya dengan panik, sehingga membuat kereta tersebut berhenti mendadak. Pencarian pun dilakukan. Dikarenakan sudah melewati perbatasan antara Pakistan dan India, pencarian hanya sampai di sana saja dikarenakan perlu visa untuk pergi ke India lagi. Karena tidak bisa melakukan apapun, ia membuat laporan ke polisi. Kakeknya Shahida hanya berharap ada orang yang baik menjaga Shahida di India. Ketika Shahida bangun, ia bangun di tengah-tengah warga India yang sedang melakukan perayaan Dewa Hanuman. Shahida pun ikut bergabung dalam perayaan tersebut, dan ketika itu ia melihat seorang pria yang bernama Bajrangi. Bajrangi bernyanyi dan menari untuk perayaan tersebut. Ketika perayaan selesai, ia melihat Shahida sedang menatapnya. Bajrangi pun menoleh. Karena tahu tidak ada siapapun, ia pun menawarkan Shahida untuk minum. Melihat Shahida yang menghabiskan minumannya, ia mengetahui bahwa Shahida sangat kehausan. Kemudian memutuskan untuk memesankannya lagi beserta makanan. Saat Shahida sedang makan, ia bertanya tentang namanya.
Karena Syahidah tidak bisa berbicara, ia pun hanya terdiam 1000 bahasa. Setelah itu, Bajrangi menyuruh Syahidah untuk menghabiskan makanannya dan pergi meninggalkannya. Namun, Syahidah mengikutinya. Karena kebingungan, ia berpikir bahwa Syahidah tersesat. Ia pun membawa Syahidah ke kuil untuk menunggu orang tuanya sambil berdoa. Ia pun pergi meninggalkan Syahidah. Namun di dalam bis ia melihat Syahidah mengejar dirinya dan menyuruh untuk supir bis berhenti. Kemudian Bajrangi membawa Syahidah ke kantor polisi. Namun polisi menolak kalau Syahidah ditinggalkan di sana. Kemudian polisi menunjukkan pada Bajrangi seorang preman. Ia berkata bahwa tempat ini adalah tempat preman, bukan tempat anak-anak. Kemudian menyuruh Bajrangi untuk meninggalkan nomor handphonenya agar ketika orang tua Syahidah datang dapat diinformasikan. Di dalam bus, Bajrangi bertanya pada Syahidah di mana tempat tinggalnya dengan cara menyebutkan semua nama-nama kota yang ada di India. Syahidah hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya sehingga membuat penumpang yang lain ikut-ikutan menyebut kota asal tinggal mereka. Dan sebenarnya Bajrangi bukan dari Delhi. Dia mengikuti keinginan terakhir dari ayahnya yang telah meninggal untuk bertemu dengan sahabat ayahnya di kota Delhi bernama Dayanan. Di sana ia bertemu dengan Rasika, anak dari Dayanan. Di sana ia tinggal beberapa hari. Selama di sana ia selalu mengikuti Rasika, entah itu saat mengajar maupun berdoa, sehingga membuat Rasika jatuh cinta dengan kedekatan mereka. Suatu ketika teman Dayanan datang untuk melamar Rasika. Namun saat itu Rasika sudah jatuh cinta pada Bajrangi dan memutuskan untuk menolak lamaran tersebut. Untungnya bapak Rasika menghargai keputusan Rasika, kemudian menolak lamaran dari temannya tersebut. Dan ia memberikan syarat kepada Bajrangi selama 6 bulan dia harus mempunyai rumah sendiri. Dan itulah alasan Bajrangi kembali ke Delhi. Dan orang-orang di dalam bus memberikan selamat kepadanya. Ia tidak sadar bahwa Syahidah sedang tidur di sampingnya. Di rumah Rasika, ia memberitahukan tentang Syahidah. Bapaknya Rasika lalu bertanya, bagaimana jika tidak ia dicari sama keluarganya? Bagaimana dengan dirimu sendiri? Kamu harus ingat, untuk menikahi Rasika, kamu harus mempunyai rumah sendiri. Ingat, waktumu hanya 6 bulan. Ia pun pergi meninggalkan Bajrangi sendirian. Ketika menemani Rasika belanja, ia mengatakan kepada Rasika bahwa katanya Syahidah itu berahma dikarenakan kulitnya putih. Lalu Rasika bertanya kepada Bajrangi, bagaimana jika kedua orang tua Syahidah tidak mencarinya, apa yang akan ia lakukan? Bajrangi pun termenung dengan apa yang dikatakan Rasika. Apa yang dikatakan Rasika ada benarnya juga. Di rumah saat Syahidah sedang memakan, ia tidak terbiasa dengan makan makanan orang India. Syahidah pun berhenti makan dan pergi untuk mencuci tangannya. Ketika ia mencuci tangannya, ia menghirup aroma yang sangat sedap dari tetangganya. Dan ketika Bajrangi dengan Rasika sampai di rumah, melihat semua orang yang panik lalu bertanya, dan ibunya memberitahukan bahwa Syahidah menghilang. Bajrangi dan Rasika pun segera mencari. Rasika melihat Syahidah sedang memakan daging di rumah seorang muslim. Ia pun memberitahukannya kepada Bajrangi. Bajrangi pun segera membawa Syahidah untuk keluar dari rumah orang muslim tersebut. Kemudian Bajrangi membawa Syahidah ke warung tempat daging. Di sana ia duduk terpisah bersama Syahidah. Di saat itu ia memberitahukan Rasika mungkin Syahidah kastanya kesatria, disebabkan kasta kesatria sering memakan daging hewan. Dan ketika itu Syahidah melihat seorang anak yang disuapi oleh ibunya. Ia pun menangis sambil melihat kedua orang tersebut. Rasika yang menyadari hal tersebut berusaha menghibur Syahidah dengan cara menari bagaimanapun agar Syahidah tidak bersedih lagi. Setelah memakan daging, Bajrangi membawa Syahidah untuk berdoa. Namun dikarenakan ia bukan agama Hindi, ia masuk ke dalam masjid. Ketika ia menyadari bahwa Syahidah masuk dalam masjid, Bajrangi segera menyusulnya. Dan Bajrangi pun mengetahui kalau Syahidah adalah seorang muslim. Ia kaget akan hal itu. Kemudian ia keluar untuk bertemu dengan Rasika. Kemudian
Bajrangi memberitahukan kepada Risaka kalau Syahida adalah seorang muslim. Risaka memarahi Bajrangi karena meninggalkan Syahida sendirian di dalam. Ia memberitahukan kalau Syahida anak kecil yang jauh dari orang tuanya, tidak ada kaitan dengan hal sepele seperti ini. Dia berkata kalau ia menyukai Bajrangi karena kebaikannya. Kemudian tiba-tiba anak kecil datang dan memeluk Bajrangi dengan hangat. Ia pun berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mengantar Syahida pulang bagaimanapun caranya. Di rumah Risaka, Bajrangi takut kalau bapaknya Risaka mengetahui ada umat agama lain tinggal di rumahnya. Risaka berkata siapa yang akan memberitahunya. Namun sayangnya pada saat itu semua keluarga Risaka menonton tim kriket India melawan tim kriket Pakistan. Karena tim Pakistan yang menang, Syahida tiba-tiba menari dan meloncat-loncat di depan TV. Syahida juga mencium bendera Pakistan dan seketika itu membuat semua orang yang menonton terkejut akan perilaku Syahida. Lalu Bajrangi bertanya, apakah Syahida dari Pakistan? Syahida pun mengangguk-angguk sambil melambaikan tangannya. Setelah kejadian tersebut, terlihat bapaknya Risaka memarahi Bajrangi. Ia meminta Bajrangi untuk mengantarkan Syahida ke kedutaan Pakistan yang ada di India. Ia tidak mau lagi melihat Syahida tinggal di rumahnya, dikarenakan bapak Risaka masih mempunyai dendam antar negara. Keesok paginya, Bajrangi membawa Syahida ke kantor kedutaan Pakistan. Namun sayangnya Bajrangi ditolak dikarenakan Syahida tidak mempunyai visa, sehingga ia pun diusir keluar dari kantor kedutaan Pakistan. Bersamaan dengan saat itu terjadilah kerusuhan di kantor kedutaan Pakistan, sehingga menyebabkan kantor kedutaan Pakistan harus ditutup untuk beberapa hari. Di rumah Risaka, ayahnya Risaka memberitahukan kalau ada seorang agen yang bisa membuatkan visa untuk ke Pakistan. Namun sayangnya, agen tersebut juga tidak bisa membuatkan visa ke Pakistan. Tapi agen itu memberitahukan kepada Bajrangi ada cara ke Pakistan tanpa visa. Namun biayanya tidaklah kecil. Di rumah ia menghitung uang tabungan selama ini untuk membeli rumah bersama Risaka. Ia menggunakan semua uang tabungannya untuk bisa mengantarkan Syahida pulang lagi ke Pakistan. Di sana ia kembali lagi ke tempat agen tersebut. Ia memberitahukan Syahida agar mengikuti agen tersebut. Namun Syahida pun menolak. Dengan berat hati, Bajrangi pergi meninggalkan Syahida bersama agen tersebut. Di tengah jalan, ia melihat gelang kesukaan Syahida, sehingga ia membelikan satu dan kembali lagi ke tempat agen tersebut. Namun sayangnya, agen tersebut sudah pergi. Oke teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu. Untuk part selanjutnya akan menyusul. Apabila kalian menyukai channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya.